بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم علمنا ما yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban tanggal berapa ini, Bu? 28 ya. 29 besok hilal ru'yah ya, ru'yatul hilal. Mudah-mudahan serempak ya satu Ramadannya. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang tak terhitung hingga kita bisa bersua, bertatap muka masing-masing secara virtual. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala nabiyina. Kita haturkan salawat serta salam senantiasa kepada Rasul junjungan kita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Alhamdulillah untuk kajian perdana program Ramadan ini mudah-mudahan kurang lebih 1 jam ke depan bisa berjalan dengan lancar dan bisa disimak dengan baik ya, koneksinya bagus ya, dan yang lain-lainnya bisa mendukung sesuai dengan edaran ya, layar yang ada. Insyaallah akan kita kaji kurang lebih 7 kali pertemuan ya ke depan. Ada satu kitab yaitu kitab Majalis Syahr Ramadan, kemudian ada satu kitab lagi ya, saya padukan dengan satu kitabnya lagi adalah kitab Min Akhta'ina fi Ramadan ya. Min Akhta'ina fi Ramadan. Sebetulnya sudah ada terjemahannya. Namun sayang sekali terjemahannya kemarin saya coba cari, mungkin ibu-ibu sebagian ada yang punya kesalahan-kesalahan seputar Ramadan. Sudah tidak dicetak lagi. Nah, jadi hanya beberapa, mungkin kalaupun ada di di online mungkin ya, bagi ibu yang dimudahkan untuk bisa dicari bagus ya, bisa dibaca-baca. Namun beberapa buku-buku di perpustakaan toko-toko buku Islam sudah sudah kosong gitu ya, dan penerbitnya pun sudah tidak mencetak lagi. Baik, mudah-mudahan meski kita tidak punya bukunya, kurang lebih 7 pertemuan ke depan bisa kita mengkaji ya, meski memang tidak tuntas gitu kan, tapi setidaknya secara global kita mengkajinya begitu. Dan insyaallah nanti akan saya padukan dengan buku kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Utsaimin. Allah yarham. Baik, kita mulai pertemuan pertama terkait Ramadan, keutamaan bulan Ramadan ya, yang ayatnya sangat masyhur sekali. Di grup sudah kita sampaikan materinya terkait dengan ahkamut tajwidnya ya. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah menyetorkan ya, alhamdulillah ya, kemarin-kemarin sudah kita baca ayatnya sebelum kita mengkajinya, yaitu ayat 183 dan ayat 184 ya. Ayatnya sangat masyhur sekali dan saya husnudzan insyaallah ummahat, akhwat di sini sudah banyak yang hafal minimal bahwa alam sadar itu sudah tidak asing begitu ya. Jadi bacanya pun sudah lancar ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan bacakan ya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, mohon maaf ada sedikit kendala. Baik,
ayatnya Al-Baqarah ayat 183 184. Ini adalah ayat syariat diwajibkannya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang beriman, yaitu khususnya di sini adalah umat kaum muslimin, ya, umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun umat-umat terdahulu pun mereka juga disebut sebagai orang yang beriman, ya. Namun dalam ayat ini dikhususkan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka diseru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa, ya. Kapan, ya? Yaitu di bulan Ramadan, ya. Dan syariat puasa ini diwajibkan kepada kaum muslimin dan bahkan kaum-kaum terdahulu sebelum kaum muslimin, ya. Namun puasanya pun berbeda-beda. Jadi ada umat terdahulu tuh yang saya baca, ada yang puasanya itu setelah buka puasa maghrib, ya, kemudian isya, dan setelah isya itu sudah mulai puasa lagi, ya. Jadi setelah sholat isya kemudian tidur, ya, dan sudah tidak ada makan sahur lagi. Artinya puasa itu dimulai dari setelah sholat isya kemudian sampai maghrib. Masya Allah betapa panjangnya, gitu, ya. Jadi waktu makannya itu sangat sebentar sekali. Kemudian ada yang berpuasa puasanya tidak didahului dengan makan sahur. Di antaranya adalah puasanya bangsa Yahudi, karena memang bangsa Yahudi dahulu mereka juga termasuk kaum yang beriman, ya. Adapun Yahudi yang sekarang, ya, mereka adalah termasuk kaum yang walal, gitu, ya, kaum yang disebutkan waladhdallin, ya. Al-maghdub, ya, kalau dhalin itu adalah kaum Nasrani, ya. Dalam surat Al-Fatihah disebutkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang maghdub, ya, yang terlaknat, orang yang dilaknat oleh Allah, gitu, ya. Mereka adalah diamarai, ya. Mereka betul-betul diazab, ya. Orang-orang yang mereka mengetahui namun tidak mengamalkannya. Dan dhalin, ya, dhalin itu adalah orang yang sesat. Itu orang-orang Nasrani. Nah, di sini kaum muslimin puasanya itu berbeda. Salah satunya syariatnya, sunnahnya adalah didahului dengan makan sahur. Maka itu adalah salah satu bentuk rahmatnya Allah kepada kaum muslimin, supaya puasanya itu betul-betul dijalaninya dengan khusyuk, ya. Artinya didahului dengan makan sahur. Hikmahnya di situ, di makan sahur itu ada barakah, ya. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah, begitu, ya. Nah, untuk tarhib Ramadan ini, seperti di kajian-kajian sebelumnya saya selalu menyampaikan, setidaknya ada beberapa isti'dad dan, ya, beberapa persiapan yang harus kita lakukan, ya. Di antaranya ada 3, ya. Al-ilmu, ya. Kenapa? Karena satu amalan yang tidak dilandasi dengan ilmu itu tidak, ya, kita tidak tahu, ya, karena ilmu itu akan menentukan sah atau tidaknya satu amalan, ya. Ibarat misalnya sholat, ya. Sholat itu kalau kita tidak tahu rukunnya, di antaranya kaum muslimah, salah satu rukunnya adalah menutup aurat, ya. Menutup aurat, menutup rambutnya. Tidak boleh terlihat sedikit pun dari rambutnya. Maka kalau orang yang sholat tapi tidak tahu ilmunya, sebagian rambutnya keluar, atau saat ruku, saat sujud, sebagian telapak kakinya kelihatan. Nah, ini kan satu hal yang bisa membatalkan ibadahnya. Makanya perlu adanya al-ilmu, ya. Saya mengutip satu ucapan, ya, yang saya share kemarin, yaitu man abadallaha bi ghairi ilmin, ya, karena yufsidu aktsara mimma yuslih. Ini adalah perkataan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Karena siapa menyembah Allah atau beribadah kepada Allah min ghairi ilmin, tanpa dilandasi dengan ilmu, ya, maka apa yang dia hasilkan itu
banyak rusaknya ya, dan ibadah itu akan rusak dibanding pahala yang akan dia dapatkan. Nah, seperti tadi, mungkin dia sudah mengira saya akan mendapatkan pahala, tapi ternyata dari ibadahnya yang tanpa diketahui tadi, yang tanpa diilmui tadi, ternyata tidak diterima. Ya, dan salah satu syarat diterimanya amal soleh itu adalah mutaba'atul rasul, mengikuti Nabi, mengikuti petunjuk Nabi. Yang salah satunya petunjuk Nabi itu adalah Al-Quran, ya. Yang kedua adalah sunnah Nabi atau al-hadis. Ya. Maka Quran dan hadis ini adalah ilmu yang harus kita kuasai. Walaupun tidak semuanya, tetapi adalah minimal adalah ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan ini kita mengetahui ilmunya. Nah, khususnya adalah puasa yang akan kita jalani sebentar lagi ya, tinggal beberapa hari lagi. Namun di sini pun kita juga tidak bisa memastikan ya, apakah kita akan bertemu dengan Ramadan ataukah kita akan bertemu dengan ajal kita terlebih dahulu. Kita juga tidak tahu. Yang jelas Ramadan sudah dekat ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan Ramadan dan tentunya diberkahi ya. Adapun yang kedua ya, setelah al-ilmu, yang kedua adalah bertaubat. Ya, kita bertaubat atas dosa-dosa yang baik yang kita sengaja atau yang tidak disengaja ya, dosa kita kepada Allah. Ini kemudian dosa-dosa terhadap orang-orang terdekat kita ya. Kalau kita seorang istri ya, kepada suami kita, kalau kita seorang anak ya kepada orang tua kita. Jika kita orang tua maka ya dosa-dosa kita terhadap anak-anak kita ya, kepada tetangga-tetangga kita mungkin yang pernah kita zalimi dan kita belum menghalalkannya. Memang budaya memaafkan ya, saling minta maaf sebelum Ramadan itu kalau disalahkan ya tidak bisa mutlak disalahkan ya enggak Bu, karena ini adalah satu kebaikan tentunya. Namun memang ketika seorang bersalah itu ada baiknya langsung minta maaf, tidak harus nunggu sebelum Ramadan, apalagi nunggu nanti Idul Fitri ya. Ini satu kesalahan tentunya dalam beribadah kepada Allah untuk akan mendapatkan satu ketenangan doa jika kita mendahulunya dengan bertaubat, tentunya taubatan ya. Mohon maaf sekali ini ada suara yang masih keluar, bisa di mute dulu ya. Nah, supaya yang lain bisa menyimak dengan baik begitu. Mohon maaf sekali ya. Baik. Persiapan yang ketiga yaitu adalah tentunya di sini juga sudah jauh-jauh hari, bahkan beberapa bulan yang lalu ya, ketika masuk Rajab itu sudah banyak sekali peringatan-peringatan ya, maksudnya yang mengingatkan kita ya, ada satu doa yang dimulai dari maksudnya bulan Rajab yaitu Allahumma balighna Ramadhana ya wa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Meski doa ini adalah doa yang dhaif begitu ya, dari hadis dhaif, namun secara makna itu dibenarkan dan boleh diamalkan ya. Hadis dhaif yang isinya doa itu boleh diamalkan dengan syarat yang pertama kita tahu itu adalah hadis dhaif, yang kedua kita tahu itu bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya itu adalah kalamun nas adi ya, omongan manusia seperti biasa. Jadi di dalamnya ya hanya ada pahala doa ya kan, bukankah doa itu adalah sebuah ibadah, maka pahalanya di situ ibadah ya. Adapun pahala sunnahnya memang tidak ada. Ada satu lagi doa yaitu yang Allahumma sallim Ramadan wa sallim li Ramadan ya. Ini juga satu doa yang riwayat hadisnya marfu' ya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafadhol monggo mana yang dipilih, semuanya adalah doa isinya adalah satu kebaikan. Ini dekat Ramadan maka hendaknya kita semakin kenceng berdoanya ya. Mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan Ramadan yang penuh berkah tentunya ya. Mohon maaf. Coba. Ya, insyaallah kita coba mulai ya kajiannya dari kitab Majlis Syahr Ramadan ya. Saya coba screen ya kitabnya supaya ibu-ibu tahu ya, dan calon ibu. Saya selalu mengatakan ibu-ibu dan calon ibu ya, karena memang tidak semuanya itu ibu-ibu di sini.
Ada banyak sekali teman-teman yang belum Allah temukan jodohnya. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah salah satu momen ya kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk dan sebetul-betul doa ya, dengan benar-benar doa, semoga Allah dekatkan jodohnya ya. Syukur-syukur nanti bulan Syawal ya, ta'aruf langsung nikah ya. Nah, bulan Syawal itu kan juga bulan disunahkannya untuk menikah. Mudah-mudahan ya. Saya doakan untuk yang OTW dilancarkan ya dan semuanya. Nah, al-majlisul awal. Jadi kitab Majalis Syahrul Ramadan itu di sini ada 30 majlis ya. Yang harusnya per hari itu ada kajiannya gitu ya. Tapi subhanallah karena keterbatasan waktu, tenaga dan yang lain-lainnya, maka kita ada agak sedikit gitu ya. Nanti bisa kita include di majlis-majlis yang lainnya gitu ya. Nah, di mukadimah ini akan kita bahas yang pertama adalah fadl Syahrul Ramadan ya. Keutamaan bulan suci Ramadan. Subhanallah. Jadi bulan itu ada hitungan bulan ada 12 bulan gitu ya, ada 12 bulan, namun bulan Ramadan itu adalah bulan yang diutamakan dan bulan yang termasuk bulan yang Allah khususkan begitu ya. Nah, di sini ada satu hadis yang atau ayat ya. Yang pertama ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan, kenapa bulan Ramadan itu mulia? Salah satu penyebabnya adalah apa? Unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan ya. Al-Qur'an diturunkan itu maksudnya secara jumlah wahidah ya. Secara utuh Al-Qur'an diturunkan ila samai dunia ya. Ke langit dunia ya, yang kemudian nanti malaikat Jibril diutus untuk menurunkan Al-Quran ini tadarrujan ya, sedikit demi sedikit ya. Ada yang satu surat, ada yang beberapa ayat saja ya, sesuai dengan hasbul hajat, sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kondisi tentunya ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama kali Al-Quran diturunkan itu secara bentuk satu ya, satu Al-Quran. Satu Al-Quran mulai dari surat Al-Baqarah ya, surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas ya, di langit dunia ya. Kemudian disimpan Lauhul Mahfuz, kemudian malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi secara sedikit demi sedikit dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Subhanallah, 23 tahun ya. Sejak pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang rasul ya di usia 40 tahun hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan di usia 23 tahun. Ya. Al-Quran diturunkan ya dalam waktu 23 tahun. Artinya syariat Islam ini pun juga dalam kurun waktu itu juga ya, artinya tidak syariat Islam itu tidak langsung ya, tidak langsung diturunkan dari di rukun iman itu kan ada syahadah, ada sholat dan sebagainya sampai akhirnya haji itu tidak rukun Islam itu tidak langsung sekaligus ya. Buktinya di sini asyam kedua Hijriah ya. Begitu juga Jum'ah, sholat Jum'ah itu juga disyariatkan di tahun kedua di hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Jadi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu beliau belum disyariatkan untuk berpuasa. Meski pada saat itu memang sebagian mereka yang menganut agama Nasrani yang hanif ya, yang lurus ya, bukan Nasrani yang sudah dibelokkan atau dipelencengkan ya, mereka sudah berpuasa ya. Nah, kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka betul-betul lurus beriman kepada ajaran Nabi Musa ya, yang Nabi Isa yang betul-betul belum dipelencengkan ya, mereka sudah karena ada ajaran berpuasa. Nah, kemudian seperti itu juga sholat Jum'ah. Hikmahnya apa ya? Sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa keadaan kaum muslimin saat di Mekah itu betul-betul sangat mengkhawatirkan gitu ya, karena mereka hampir setiap hari itu selalu mengalami penyiksaan ya, penindasan dari orang-orang kafir Quraisy. Kalau seandainya Allah mensyariatkan puasa ini kepada mereka, kepada kaum muslimin yang beriman pada saat itu, pasti mereka pun juga sami'na wa ata'na, begitu kan? Ya, mereka pasti akan berpuasa, mereka pasti akan melakukan setiap yang Allah perintahkan. Namun di sini adalah salah satu
bentuk rahmat Allah ya, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kaum muslimin ya, supaya mereka itu betul-betul mantap dulu imannya ya nggak, mantap dulu betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Maka banyak sekali ayat-ayat yang turun di Makkah ini adalah memantapkan keimanan ya. Maka banyak sekali di surat atau di juz Ammah di 30 itu adalah rata-rata suratnya adalah Makkiyah ya, pemantapan iman ya, penegasan bahwa betul-betul hari akhir itu akan terjadi, hari kiamat. Maka banyak sekali ya ayat-ayat yang berbicara tentang yaumul akhir. Nah, di sini setidaknya saya bacakan satu hadis ya. Disebutkan dalam Sahihaini, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jadi di bulan Ramadan itu, idza jaa Ramadanu ya, Ramadan datang, maka futihat abwabul jannah. Pintu surga itu akan dibuka selebar-lebarnya. Pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya, wa ghulliqat abwabun nar. Dan pintu neraka itu akan ditutup ya. Wa suffidatis syayatin. Maknanya apa? Nah, di sini dimaknai ya, innama tuftahu abwabul jannah ya fi hadzal syahr li kathratil a'malis salihah wa targhiban lil 'amilin ya, li kathratil a'malis salihah. Jadi seolah-olah kenapa pintu surga itu dibuka? Kenapa? Karena li kathratil a'malis salihah. Karena begitu banyaknya amal soleh yang ada di bulan Ramadan ini ya, yang disebutkan betul-betul di situ ada satu keutamaan gitu ya. Salah satunya adalah puasa. Salah satunya adalah puasa. Nah, puasa itu adalah satu syariat, satu bentuk amal soleh yang pahalanya tuh betul-betul tidak terkira gitu ya. Nah, kemudian tilawatul Quran di dalamnya ya, ada sholat tarawih di mana di bulan-bulan yang lain itu tidak ada ya kan. Maka begitu banyaknya amal soleh di dalam bulan Ramadan ini ya, dan bahkan sedekah di dalamnya ya, afdhalus sedekah ya, sedekatun fi Ramadan ya, sedekah yang paling afdal ya, paling mulia, paling utama itu adalah sedekah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Karena yang kita tahu bahwa setiap amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya akan dilipat gandakan. Begitu juga sebuah kemaksiatan ya. Maka jangan meremehkan sebuah kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan, maka di situ juga akan dilipat gandakan dosa. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita kepada satu kerusakan ya. Nah, kemudian wa tughlaqu abwabun nari ya, liqillatil ma'asi min ahli iman. Kenapa disebutkan pintu surga itu ditutup? Karena liqillatil ma'asi, karena sedikitnya orang-orang yang bermaksiat dari min ahli iman, dari orang-orang yang beriman. Jadi tentu akan mikir ulang ya Bu ya. Mungkin biasanya kita sebutkan saja contoh yang paling mudah ya, atau yang paling sering dilakukan oleh ibu-ibu itu kan ghibah ya. Ghibah itu tidak disadari ya nggak Bu, walaupun kita nggak mulai tapi kadang kita mengiyakan. Nah, ini adalah salah satu bentuk bentuk partisipasi kita dalam ghibah. Nah, itu tuh pasti dalam ada ini ya, ada bagiannya gitu ya. Bahkan hanya diam saja tidak menegur itu juga sudah bentuk mengiyakan ya, walaupun dalam hati kita tidak kita menolaknya, karena itu adalah adhaful iman ya, iman yang paling rendah. Karena ketika seorang mukmin idealnya ketika melihat satu kemungkaran itu adalah yughayir biyadihi ya, hendaknya dia mengingkarinya dengan tangannya ya. Maksudnya di sini ya, bukan langsung kita pukul, tidak ya. Ini adalah ahli sultan, mereka yang memiliki kewenangan ya, maka merubah kemungkaran dengan tangannya. Kalau tidak bisa maka dengan lisannya. Maka jika lisan juga tidak bisa, setidaknya hati kita mengingkari. Nah, kalau di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, tentunya sebagian besar kaum muslimin ini ya, atau mayoritas kaum muslimin ini akan mikir ulang. Ya nggak Bu? Puasa nih, nanti puasanya bisa berkurang pahalanya atau bisa batal misalnya karena saking banyaknya ghibah ya, dari pagi sampai sore ya, dari majelis yang diikutin pasti di dalamnya ada ghibah. Ini bisa membatalkan puasanya, tidak hanya mengurangi pahalanya. Nah,
di sini adalah qillatul ma'asi, ya, sedikitnya orang yang bermaksiat di bulan puasa. Contoh kecilnya tadi adalah riba, ya, apalagi perbuatan-perbuatan dosa yang mencuri, ya, mengumpat atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Bagi orang yang beriman dan dia berpuasa, pasti dia akan berpikir ulang. Nah, bagaimana dengan mereka yang beriman, ya, berpuasa tapi juga masih melakukan satu perbuatan dosa? Berarti ini tidak berlaku dalam maksud tidak percaya, ya. Katanya setan-setan itu akan dibelenggu. Nah, maksudnya di sini adalah di bulan Ramadan itu seperti yang saya sampaikan tadi, ya, banyaknya orang-orang yang beramal di situ, maka pintu surga akan dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka akan ditutup dan setan akan dibelenggu-belenggu. Ini memang tidak semuanya, ya. Artinya setan itu tetap akan ada karena memang di situ tetap ada satu kemaksiatan. Namun kemaksiatan ini jauh sekali sangat berkurang di bulan Ramadan, ya, karena ya memang hadisnya berbicara begitu, ya, setan-setan itu dibelenggu, ya, maka mereka di bulan ini itu tidak seleluasa di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana mereka itu bisa menggoda manusia, ya, untuk bermaksiat, settingan antar ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum, ya, sudah sahur belum, ya, dan sebagainya. Nah, ini jika akhwat ini betul-betul menjaga imannya, ya, menjaga perasaan Ramadan, ini akan mencederai Ramadan, ya, harus aku sudahi, ya. Terima kasih, ya, akhi sudah mengingatkan. Sudah sampai di sini saja. Atau misalnya tidak usah dibalas sama sekali. Nanti kalau dibalas malah akan datang pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, hal-hal yang seperti ini, ya, bagi kaum muslimin dan muslimah hendaknya di bulan Ramadan tidak dikurangi gitu, ya, atau sama sekali tidak dikerjakan, karena hal itu akan merusak pahala ibadah kita di bulan Ramadan. Baik. Kemudian di hadis berikutnya di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qabliha. Jadi umatku, ya, itu ini Nabi sendiri yang mengatakan umatku kaum muslimin itu dikhususkan oleh Allah, ya, dan Allah berikan 5 khisal, ada 5 cabang atau 5 poin, ya, yang Allah berikan dan khususkan di bulan Ramadan, diberikan untuk kaum muslimin dan dikhususkan di bulan Ramadan, dan itu tidak diberikan untuk umat-umat yang terdahulu. Apa saja? Yang pertama, ya, di sini adalah khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min raihil miski. Jadi bau mulut orang yang berpuasa, khuluf, ya, khuluf itu bau, ya, fam itu mulut, khulufu famis shaim, shaim itu orang yang berpuasa, laki-laki. Kalau perempuan shaimah itu adalah orang yang berpuasa, ya, shaimah, Siti Shaimah, ada namanya di sini Shaimah. Siti Shaimah. Biasanya orang Indonesia kan sukanya pakai Siti gitu, ya. Siti itu sebetulnya adalah singkatan, Bu. Singkatan dari bahasa Arab, singkatan dari Sayyidati. Orang Indonesia itu kan sukanya disingkat-singkat. Jadi Siti gitu. Sayyidati, tuanku. Masya Allah. Jadi Siti itu artinya tuanku. Masya Allah. Nyonyahku gitu, ya. Nah, kembali ke hadis, ya. Khuluf famis shaim atyabu 'indallahi min raihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai. Atyabu, lebih harum, insyaallah. 'Indallah, ya, di hadapan Allah. Masyaallah, ada Siti Zubaidah. Alhamdulillah, ya. Sayyidati. Nah, kemudian nanti penjelasannya menyusul, ya. Yang kedua adalah di sini disebutkan atyabu 'indallahi min raihil miski, lebih harum, ya, lebih harum dari minyak kasturi. Nah, jujur sampai saat ini pun saya belum pernah mencium bau minyak kasturi. Tapi yang saya yakini minyak kasturi itu sangat harum sekali baunya. Nah, insyaallah nanti penjelasan menyusul. Wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Yang kedua adalah malaikat senantiasa memohonkan ampun, yastaghfiru lahum hatta yuftiru. Sampai kapan? Hatta yuftiru, sampai mereka berbuka puasa. Jadi dari pagi, mulai dari adzan subuh, itu adalah batas batas orang makan sahur, ya kan,
sampai adzan maghrib, ya selama itu mereka itu berpuasa dan mereka akan mendapatkan doa, ya doa istighfar, mendapatkan istighfarnya malaikat, permohonan ampun atas dosa-dosa kaum muslimin, ya. Wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqulu yushiku ibadi salihuna an yulqu anhumul ma'unata wal adza wa yusiru ilaihi. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah Allah sendiri yang menghiasi al-jannah, surga. Untuk siapa? Untuk kaum muslimin yang mereka berpuasa di bulan Ramadan, ya. Dan yang keempat adalah watu safidu fihi maradus syayatin, ya. Dan setan-setan itu dibelenggu. Fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Dan mereka itu tidak sebebas sebelumnya, gitu ya. Kurang lebih maknanya begitu. Setan-setan dibelenggu dan mereka tidak sebebas sebagaimana mereka di bulan-bulan lalu menggoda kaum muslimin. Karena yang kita tahu, orang yang berpuasa itu tentu mereka akan mengalami kepayahan, ya, lemes, lunglai. Jangankan mau bermaksiat, gitu ya. Nah, mau ngambil barang misalnya di atas lemari saja sambil bangun, nah itu udah lemes banget, gitu kan. Apalagi mau bermaksiat. Tentu setan mereka lebih kesulitan lagi mau menggoda kaum muslimin. Nah, dan yang terakhir adalah wa yughfaru lahum fi akhir lailatin qila ya Rasulullah ahya lailatul qadri. Kemudian keutamaan yang terakhir, yang kelima, di sini disebutkan dari hadis ini adalah pada akhir malam di bulan Ramadan, ya, sepertiga malam yang terakhir, Allah akan mengampuni dosa-dosa kaum muslimin, tentunya bagi mereka yang memanfaatkan akhir malamnya, ya. Ada sebagian kaum muslimin yang tidak terbiasa makan sahur. Jadi makan sahurnya itu sebelum tidur. Akhirnya dia melewatkan malamnya sampai adzan subuh. Padahal subhanallah, ya, sepertiga malam terakhir di hadis yang sangat masyhur, ya, di malam-malam sebelum Ramadan juga, ya, selain Ramadan juga di malam yang terakhir itu Allah turun ke langit bumi, ya, yanzilu rabbuna wa ta'ala ila sama'i dunya kulla lailatin. Setiap malam Allah itu turun ke langit bumi, ya, mencari 3 orang, ya. Man yastaghfiru li astaghfirullahu. Man yatlubuni u'tiyahu. Man yad'uni astajib lahu. Kata Allah, ya, barang siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Barang siapa yang beristighfar akan aku ampuni dosanya. Dan yang ketiga adalah barang siapa yang meminta satu urusan, satu perkara di dunia maupun akhirat, melainkan Allah akan berikan. Baik, kita bahas satu-satu, ya. Yang pertama tadi tidak bisa, ya. Yang pertama adalah khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil miskin. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah daripada bau mulut dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibanding dengan minyak kasturi tadi. Ini di sini disebutkan wahya raihah mustakrahah 'indan nas lakinnaha 'indallahi atyab, yaitu bau mulut yang pada umumnya bagi kaum muslimin itu bau mulut yang tidak mengenakkan, gitu ya. Tidak mengenakkan. Jangankan bau mulut orang lain, bau mulut suami kita, ya, atau suami kita mencium bau mulut istrinya, ya, itu satu bau yang tentu tidak mengenakkan, begitu ya. Tapi subhanallah, ya, ini adalah bentuk kemurahan Allah, ya. Allah menghormati kaum muslimin berpuasa sampai bau mulutnya aja, ya. Indallah, ya, di sisi Allah itu lebih harum dibanding minyak kasturi. Masya Allah, ya. Kemudian di sini disebutkan kenapa sampai disebutkan bau mulut, gitu ya. Artinya begini, betul-betul bulan Ramadan itu semuanya kebaikan isinya, ya. Semuanya kebaikan. Dan yang disebutkan di sini adalah mungkin sebagian orang menganggap itu adalah satu keburukan atau satu sebab yang bukan sebab, akibat dari puasa itu kok jadi bau mulut dan lain sebagainya, tapi satu akibat yang mungkin bagi sebagian orang itu menganggapnya akibat buruk, gitu ya, tapi menurut Allah ini adalah satu kebaikan, ya, dilaksanakan dalam rangka dilaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan hadis ini, ya. Ini adalah satu hadis yang menyebutkan kurang lebih maknanya
orang yang berjihad fisabilillah, ya, berjihad fisabilillah itu sampai darah yang mengucur ya, darah yang mengucur dari badan mereka itu juga adalah satu kebaikan ya. Ini sebutnya semacam apa? Perbandingan gitu ya. Orang yang berpuasa itu bau mulutnya disukai oleh Allah. Nah, orang yang berjihad fisabilillah, darahnya yang mengalir dari tubuhnya itu adalah juga satu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ya? Karena orang-orang masing-masing orang yang melakukan puasa, juga orang yang berjihad fisabilillah itu betul-betul menjalankan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan, begitu kurang lebih. Maka Allah menyukainya begitu. Nah, yang kedua adalah al-khaslatus tsaniyah, para malaikat tadi akan mengistighfarkan ya, memohonkan ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Yang kita tahu malaikat itu adalah makhluk yang sangat taat ya. Di sini disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu tidak sama sekali mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan malaikat itu tidak disertai atau tidak di hanya jadi malaikat ini tidak memiliki sifat, tidak memiliki hawa nafsu gitu ya. Adapun manusia ya, selain Allah berikan akal, Allah juga berikan hawa nafsu. Jadi kalau malaikat dan manusia itu bedanya di sini. Malaikat diperintahkan langsung ya, langsung mengerjakan sampai Allah menyuruhnya untuk berhenti. Nah, di sini salah satu perintahnya adalah malaikat ini diperintahkan untuk memintakan doa, memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman yang sedang berpuasa tadi dari pagi sampai sore. Dan mereka tidak akan pernah berhenti, mereka tidak akan pernah bosan ya. Mereka tidak akan menyalahi, tidak akan bermaksiat ya terhadap perintah Allah. La ya'sunallah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi ini adalah salah satu sifat malaikat. Adapun manusia, subhanallah ya, manusia diperintahkan untuk sholat misalnya, dengar adzan, tunggu dulu lah gitu ya, selesaikan dulu urusan ini dulu dan lain sebagainya. Ya, mungkin kalau memang yang itu satu yang urusan yang urgen ya tidak apa-apa gitu ya, selama waktunya memang masih panjang. Mungkin tengah adzan sedang goreng ikan ya. Kalau kita tinggal gosong, tinggal sholat. Nah, itu kan goreng ikan kan hanya bisa diselesaikan mungkin beberapa menit ya kan. Tapi misalnya jika kita sedang nyantai ya, maka hendaknya kita bersegera menunaikan apa yang Allah perintahkan. Bedanya di sini malaikat dengan manusia, karena memang Allah tidak menyertakan hawa nafsu pada malaikat. Nah, yang ketiga adalah al-khoslah ats-tsalitsah, yaitu Allah sendiri akan menghiasi surga. Masya Allah. Ibarat seseorang akan kedatangan tamu gitu kan, kita mempersiapkan ruang tamunya, dibersih-bersihkan, disapu, dipel, dilap ya, disiapkan makanan dan lain sebagainya. Seperti itu juga Allah. Subhanallah, Allah sendiri yang menghiasi surga ya, dan menyiapkan surga itu untuk siapa? Untuk kaum muslimin yang berpuasa. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak beramal soleh di bulan puasa, Masya Allah ya. Jadi betul-betul ya. Dan saya yakin, insya Allah di sini ummahat, ibu-ibu sekalian, kakak-kakak juga semuanya merasa gembira ya, merasa gembira akan datangnya bulan Ramadan ini. Dan kita pasti pernah berjanji sebelumnya ya di tahun lalu. Sebagai manusia wajar ya pasti, karena al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ketika Ramadan berlalu pasti ada azam ya, ada janji ya, minimal janji pada diri sendiri ya. Kalau aku disampaikan pada bulan Ramadan yang akan datang ya, aku akan begini ya, setidaknya kalimatnya Ramadan yang akan datang harus lebih baik dari Ramadan yang lalu. Nah, di Ramadan yang ini semoga kita tidak ingkar janji ya. Semoga kita tidak ingkar janji dengan janji kita yang tahun lalu pernah kita ucapkan pada diri sendiri. Nah, di sini salah satu motivasi kita, Allah menyiapkan surga dan Allah sendiri yang menghiasi surga tadi ya. Allah siapkan sungai-sungai ya, Allah siapkan
taman-tamannya, makanannya ya disiapkan semuanya untuk kaum muslimin, dan bahkan ya ada salah satu pintu yang sudah Allah siapkan khusus ya, khusus bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa Ramadan ya, disebut dengan pintu Ar-Rayyan ya. Nah, yang keempat di sini ada setan-setan dibelenggu ya. Setan-setan ini dibelenggu dan mereka tidak seleluasa sebelum mereka seperti sebelum-sebelumnya. Seperti yang disebutkan tadi, seperti apa setan ini dibelenggu, salah satu tandanya itu adalah sedikitnya kaum muslimin yang bermaksiat di bulan Ramadan ya. Adapun di bulan-bulan sebelumnya mungkin di bulan-bulan sebelumnya banyak sekali ya dari mereka yang bermaksiat begitu ya, meski mereka juga menjalankan sholat ya. Sebagian dai menyebutnya STMJ, sholat terus maksiat jalan ya. Nah, ini kok bisa? Secara rumus ini harusnya nggak bisa. Karena apa? Karena as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari yang buruk, dari fahsya wal munkar. Fahisyah, perbuatan fahisyah dan mungkar ya, sesuatu yang mungkar. Jadi kalau sholatnya iya tapi maksiatnya juga jalan, ini harusnya tidak bisa gitu ya. Tapi kok sebagian ada. Nah, berarti ada yang salah satu yang tidak sinkron ya. Entah itu sholatnya ya atau maksiatnya. Yang jelas di sini sholatnya ya kan, sholatnya itu kan mencegah dari perbuatan yang mungkar, tapi kok mungkarnya jalan terus, berarti sholatnya ada yang kurang gitu ya, kurang lebihnya begitu. Atau hanya sebatas menggugurkan kewajiban ya, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan istighfar tadi harusnya dibahas yang ketiga tadi ya, keutamaan istighfar. Saya ada satu cerita, subhanallah, ini terjadi di masa Imam bin Hambal. Imam bin Hambal ini adalah salah satu imam yang ada, beliau adalah imam madhab Hambali yang dianut oleh negara Saudi gitu ya. Kalau di Indonesia ini kan masyhur terkenalnya adalah madhab Syafi'i ya. Ada salah satu kisah yang dialami oleh Imam bin Hambal. Beliau musafir pada saat itu ya, bepergian, dan beliau beristirahat di sebuah masjid. Namun pada satu ketika ya, di sholat fajar tepatnya, pada saat itu masjid itu ditutup, dikunci. Subhanallah ya. Jadi nggak hanya zaman sekarang aja masjid itu dikunci gitu ya. Zaman dulu pun udah ada, masjidnya dikunci. Ada tulisannya, dilarang tidur ya. Kalau di masjid-masjid masyarakat kan juga banyak, terutama di masjid-masjid besar ya. Seperti saya yang ada di Atin itu ada tulisannya juga ya, dilarang tidur di ruang sholat. Berarti kalau serambinya boleh ya, nggak apa-apa. Atau di bawah tangga, nggak apa-apa tidur ya. Tapi kalau di ruang sholat nggak boleh. Nah, Imam bin Hambal ini bermaksud ingin istirahat karena dia musafir. Tapi ternyata ya pintunya itu masjid ini dikunci. Akhirnya dia terpaksa istirahat di pinggiran jalan. Subhanallah, pinggir jalan dia istirahat ya. Karena lelah dari safar, akhirnya ada khobbaz. Khobbaz ini tukang roti. Nah, tukang roti itu mengajak Imam bin Hambal tadi ke rumahnya. Karena dia iba, kasihan aja gitu ya. Ini musafir nih ya, tanda-tanda dari musafir itu kan bajunya lusuh ya, dia nggak punya apa-apa, dan dia dibawalah ke rumah tukang roti itu, dan dia ditanya, mengapa kamu tidur di pinggir jalan? Imam bin Hambal pun menyebutkan, saya musafir dan saya tadi ingin istirahat di masjid, tapi masjidnya dikunci. Akhirnya seorang khobbaz tadi, tukang roti, mempersilahkan dia tidur, istirahat, dan dia melanjutkan pekerjaannya. Nah, sambil mengerjakan pekerjaannya ya, entah mengaduk adonan atau dan lain sebagainya ya, itu beliau terus beristighfar ya, dan zikir ya, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah, Allahu akbar ya, astagfirullahaladzim, dan perbanyak istighfar. Sampai-sampai terdengarlah oleh Imam bin Hambal. Imam bin Hambal pun penasaran ya, kepo gitu ya. Wahai tukang roti ya, kenapa engkau
apakah engkau senantiasa beristighfar seperti ini? Kata tukang roti, betul, saya selalu melakukannya. Mengapa? Kata Imam bin Hambal gitu ya. Mengapa engkau melakukannya? Kata tukang roti itu, ya, jawabannya adalah singkat, karena Allah selalu mengabulkan doaku. Masya Allah, ya. Apakah benar itu? Kata Imam bin Hambal, kecuali satu. Kata tukang roti tadi, illa wahid, ya. Kecuali satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Gitu ya. Semakin kepo Imam bin Hambal, ya. Semakin penasaran, ya, apa doa yang belum Allah kabulkan, ya, padahal kamu itu adalah orang yang sangat rajin beristighfar, ya. Kata dia, aku ingin sekali bertemu dengan Muhammad bin Hambal, sangat ingin sekali ketemu Imam bin Hambal. Wah, tambah kaget dia, subhanallah, ya. Dan ini adalah qadar Allah, ya. Jadi sesuatu yang mungkin tadinya awalnya adalah seperti seolah-olah satu hal yang tidak baik, ya. Jadi Imam bin Hambal tadi diusir dari masjid, nggak boleh sholat di masjid, nggak boleh istirahat di masjid, kemudian tidur di pinggir jalan, ya, seolah-olah adalah satu hal yang tidak baik. Tapi ternyata subhanallah mengantarkan takdir baik untuk orang lain, ya. Ternyata kepada siapa tadi? Khobar, ya, tukang roti tadi. Dia pengen banget sekali ketemu Imam bin Hambal, ya. Akhirnya Imam bin Hambal pun mengatakan, sayalah Imam bin Hambal, ya. Apakah ini benar, ya? Langsung, ya, seorang tukang roti tersebut pun bersujud, ya, bersyukur kepada Allah bahwa subhanallah dahsyatnya istighfar, ya. Ada satu kisah lagi, yaitu dari imam besar, ya, Imam Syafi'i, ya, yang madhabnya dianut oleh masyarakat kita, ya, masyarakat Indonesia. Ada salah satu cerita yang beliau sampaikan, ada beberapa yang mengeluh pada Imam Syafi'i, ya. Wahai Imam Syafi'i, aku belum punya anak, kata Imam Syafi'i, ya, aksir fil istighfar, ya, istighfirullah, ya, beristighfarlah kamu kepada Allah. Datang lagi orang yang lain, wahai Imam Syafi'i, ya, aku punya hutang dan aku belum bisa melunasi, kata Imam Syafi'i, perbanyaklah istighfar. Datang yang lain lagi, aku punya masalah, belum aku bisa menyelesaikan. Dia bilang apa? Perbanyak istighfar. Dari sekian orang, subhanallah, ternyata semuanya sama, jawabannya satu. Semuanya untuk memperbanyak istighfar. Karena memperbanyak istighfar itu salah satunya adalah bisa melembutkan hati, karena ketika orang beristighfar itu dia tahu betul bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia punya banyak dosa, begitu ya. Dan ketika Allah mengampuni dosa-dosanya, maka salah satu bonusnya gitu ya, salah satu bonusnya adalah Allah kabulkan hajatnya, permintaannya. Nah, ini adalah salah satu kisah dari dahsyatnya istighfar. Kemudian yang keutamaan yang kelima tadi adalah bahwasanya anallaha yaghfiru li ummati Muhammad fi akhir lailatin min hadha syahr. Jadi di akhir malam di bulan Ramadan itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kaum muslimin, tentu mereka yang memintanya, mereka yang mencarinya, mereka yang senantiasa tadi beristighfar, ya. Dalam satu ayat disebutkan di sini, ya, wa fis saharihum yastaghfirun, orang-orang yang mereka saat di waktu sahur mereka itu beristighfar, senantiasa beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau dengan dengan istighfar yang panjang, ya, yaitu sayyidul istighfar, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya. Ada di dalam doa zikir pagi dan sore, ya, di situ bisa dipakai, ya. Dan waktu sahari, dalam waktu sahur orang-orang beriman, yaitu mereka beristighfar, dan sangat dianjurkan sekali karena di malam khususnya di bulan Ramadan seperti di malam terakhir Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kaum muslimin yang mereka beristighfar kepada Allah. Tentu dosa ini adalah dosa kecil, ya. Adapun dosa besar perlu ditaubati, ya, taubatan nasuha. Nah, bagaimana dengan dosa yang berkaitan dengan orang lain? Maka harus dihalalkan dulu, ya. Dihalalkan dulu, pernah gibain dan lain sebagainya, kita minta maaf, ya. Pernah menzalimi secara tidak langsung, ya, kita minta maaf, ya. Pernah menyakiti dengan lisannya dan lain sebagainya, kita minta maaf, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah, di malam yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini adalah sedikit terkait dengan bulan Ramadan yang sebetulnya keutamaannya itu sangat
sangat banyak sekali. Kemudian di sini ada beberapa kisah ya, yang sedikit unik ya, terkait ilmu. Mengapa kita harus mengilmui dulu sebelum kita masuk ke Ramadan? Karena supaya betul-betul ibadah kita itu sahih ya, betul, benar sesuai dengan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah terkait dengan makan sahur, ya, batas makan sahur. Ini tadi beberapa kali saya coba sampaikan juga, ya. Kalau ayatnya kan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, ya. Saking apa ya, kaum muslimin pada saat itu, saat turun Al-Quran, setiap turun wahyu kepada Nabi, kaum muslimin itu berlomba-lomba, ya. Aku yang pertama kali mengamalkan, begitulah kurang lebihnya. Nah, sahabat Nabi pun juga seperti itu, ya. Sahabat Nabi ketika mendapatkan satu ayat ya, yang turun kepada Nabi, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas ya mana benang putih dan mana benang merah. Nah, ini benang merah dan benang putih. Nah, ada satu cerita, ada satu riwayat di sini, kanu rijalan, mereka dahulu para sahabat Nabi, tidak hanya satu, mereka disebutkan banyak ya, yang berlomba-lomba ingin langsung mengamalkan ayat itu secara tekstual ya, padahal mereka belum mendapati penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan ya, saat makan sahur itu mereka mengambil dua benang merah, benang putih dan benang hitam. Ada yang menaruh di bawah bantal. Mereka makan sahur, dilihatlah benang itu, kok nggak berubah ya? Mungkin menurut mereka ya, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam gitu kan, hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad kan gitu. Nah, ada sebagian yang menalikan tali tersebut fi rijlaihil khaytil abyad wa fil khaytil aswad. Ada yang menalikan tali tersebut di jempol-jempol mereka, di kaki-kaki mereka ya. Mereka makan sahur sambil melihati tali-tali tadi ya. Yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Tapi ternyata itu tidak terjadi begitu ya. Keesokan harinya mereka, para sahabat Nabi, baru bertanya kepada Nabi, maksudnya bagaimana ya? Mereka sambil menceritakan apa yang mereka kerjakan di malam harinya tadi. Nah, kemudian apa komentarnya Nabi? Rasulullah tidak menyalahkan mereka. Ya, Rasulullah mengatakan inna wisadaka idzan la'aridun ya. Ada sahabat tadi yang menceritakan ditaruh di bawah bantal, kata Nabi inna wisadaka idzan la'arid, berarti bantalmu itu sangat panjang sekali ya enggak? Bantalmu sangat panjang sekali, karena yang dimaksud dengan khaytul abyad dan khaytul aswad itu adalah fajar ya, waktu fajar, siang hari dan malam hari. Nah, berarti kan kalau siang dan malam ditaruh di bawah bantal kan nggak bisa gitu ya, berarti bantalnya harus besar sekali. Kata Nabi begitu, inna wisadaka idzan la'aridun angkan al khaytul abyad wal aswad tahta wisadatik ya. Kalau kamu taruh malam dan siang itu di bawah bantal. Kemudian Rasulullah melanjutkan bahwasanya sawadul laili khaydul aswad. Adapun khaytul abyadi itu adalah bayadun nahar. Yang dimaksud itu adalah benang putih itu adalah siang dan benang hitam itu adalah malam hari. Nah, maksudnya adalah waktu sahur itu ditandai dengan fajar shadiq ya, fajar shadiq dan fajar kadhib. Insyaallah nanti saya coba share ya gambar seperti apa sih fajar kadhib dan fajar shadiq. Fajar kadhib itu dia cahayanya memanjang ke atas ya. Kalau di hadis diibaratkan dia seperti ekornya tupai. Ekor tupai, Ibu tahu ya, hewan tupai, ekornya itu kan dari bawah kecil, kemudian ke atas gede. Nah, seperti itu fajar kadhib, dan itu adalah waktu sahur. Adapun fajar shadiq itu dia cahaya yang memutih di sepanjang ufuk. Jadi itu adalah waktu subuh, dan kalau zaman dulu, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditandai dengan azannya Abdullah bin Umi Maktum. Kalau azan awal ya, seperti malam yang terakhir atau jam 3 kira-kira ya, itu ditandai dengan azannya Bilal ya. Jadi ada dua muadzinnya Nabi. Ada Abdullah bin Ummi Maktum ya, ibnu Ummi Maktum, yang kedua adalah Bilal bin Rabah. Nah, kemudian
kita cukupkan di majelis syahri Ramadan ya, majelis syahri Ramadan. Di sini sedikit saya akan bahas terkait dengan seputar kesalahan-kesalahan ya, kesalahan seputar Ramadan yang tadi bukunya saya sampaikan ya. Terkait dengan menyambut bulan bulan suci Ramadan ya, di masyarakat kita itu dikenal kalau di Jawa mungkin ya itu ada nyadran. Pernah dengar ibu-ibu ya? Apa Bu? Nyadran. Nyadran itu apa? Nyadran itu kayak semacam membawa makanan ya, dibawa ke makam ya, dibawa ke kuburan, kemudian mereka makan di situ. Nah, kalau orang dulu malah lebih parah lagi, mereka betul-betul mempersembahkan ya, seperti misalnya nyembelih ayam, nyembelih binatang-binatang, kemudian dipersembahkan untuk mayat-mayat ya, yang mereka yang sudah mendahului. Nah, ini adalah satu bentuk kesalahan, ya. Tentunya salah ya. Adapun ziaratul kubur, ziarah kuburnya ini boleh, gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan membawa sesuatu yang tidak disyariatkan seperti tadi makanan, minuman, ya walaupun nanti mereka agendanya akan dimakan bersama, tapi dimakan bersama kok di kuburan kan gitu ya. Ini adalah satu kesalahan yang harus kita luruskan di masyarakat kita tentunya ya, walaupun mungkin sebagian orang menyebutnya ini adalah adat ya, adat istiadat, kebiasaan orang menyambut bulan suci Ramadan, dan bahkan sebagian malah diliput gitu ya, diliput dan menjadi topik yang harus ada sebelum bulan Ramadan. Ini adalah salah satu bentuk kesalahan ya, foto yang harus kita luruskan dan harus kita tinggalkan. Adapun bagaimana nyekar ya, nyekar sebelum bulan Ramadan, apakah itu diperbolehkan? Secara umum nyekar itu adalah ziarah, ya kan? Ziaratul kubur, yang mana dahulu Rasulullah SAW ya, Rasulullah menyebutkan kuntu nahaitukum ya, ane ziarah dulunya aku melarang kalian untuk berziarah ya. Al-an fansuruha, kata Rasul, sekarang berziarah kalian. Ya, ziarah itu boleh, hukumnya boleh bagi laki-laki maupun perempuan. Tentunya kalau perempuan yang harus menurut aurat ya, dan dipastikan dia nantinya tidak histeris ya, mau nanti mengingat anaknya meninggal, dia menangis terisak-isak atau meratapi. Ini hal-hal yang begini tidak diperbolehkan. Maka bagi mereka yang mungkin tidak sanggup ya melihat misalnya anaknya dan sebagainya, maka sebaiknya di rumah saja, mendoakan dari rumah. Jadi secara umum hukum ziaratul kubur itu boleh, tetapi jika dikhususkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini tidak boleh. Yang tidak boleh itu adalah pengkhususan, karena yang sesuatu yang khusus itu perlu dalil ya, jadi kalau misalnya memang kita ada waktunya di hari itu, makanya tidak apa-apa kita niatkan ziarah saja ya, bukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang salah itu adalah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ya, aku hari ini akan nyekar, aku hari ini akan ziarah, apalagi ditambahi tadi nyadran ya, menyembelih ayam dibawa ke kuburan ya, dimakan sendiri. Nah, kemudian kesalahan yang berikutnya adalah puasa di hari Syak. Insya Allah, mudah-mudahan puasa tanggal 1 Ramadan jatuh di hari Selasa ya, karena di madhab terbesar, bukan madhab terbesar ya, sebagian madhab, saya nyebutnya madhab ya, padahal sebetulnya bukan madhab. Di Indonesia ini kan dikenal dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ya kan, yang paling besar di Indonesia. Muhammadiyah sendiri sudah menentukan yaitu tanggal 13 Ramadan ya, 1 Ramadan 13 April 1 Ramadannya ya. Mudah-mudahan nanti dari sebelah ya, Nahdlatul Ulama yang memang itu adalah cara menentukan 1 Ramadan itu adalah dengan ru'yatul hilal ya. Ru'yatul hilal itu adalah cara Nabi SAW dahulu menentukan 1 Ramadan atau 1 Syawal ya. Mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama gitu ya, serentak. Nah, kalau jatuh hari Selasa, maka apa hukum berpuasa di hari Senin? Nah, di sini ada satu hadis, la taqaddamu
ramadhana bisawmi yawmin wa la yawmaini illa rajulun kana yasumuhu bal yasumhu. Rasulullah menyebutkan jangan dahului bulan Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari, sehari atau 2 hari. Nah, awal hadis, namun hadis kedua, hadisnya disebutkan illa rajulun kana yasumuhu, kecuali seseorang yang dia terbiasa berpuasa, maka falyasumhu, maka tidak apa-apa berpuasa di dalamnya. Namun yang menjadi satu kesalahan adalah dalam rangka ya menyambut bulan suci Ramadan, maka aku akan berpuasa. Nah, ini yang salah, tidak boleh ya. Namun bagi mereka yang sudah terbiasa berpuasa di hari Senin, Kamis ya, atau misalnya dia berpuasa bulan Sya'ban ini ya, dari tanggal 1 sampai tanggal nanti 29, kan tidak apa-apa, berpuasalah kata Nabi, boleh. Yang tidak boleh itu adalah mereka yang tadinya memang nggak pernah puasa ya, tahu-tahu dia pengen puasa di hari Senin ya, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, besok kan Ramadan ya, aku pengen menyambut Ramadan dengan berpuasa. Puasa kan ibadah. Nah, ini adalah salah satu pemahaman yang harus diluruskan ya, itu tidak dibenarkan begitu ya, karena hari yang ke-29 itu adalah hari yang syak ya. Jadi salah satu metode menentukan ru'yatul hilal ya, menentukan tanggal 1 di bulan Hijriah itu adalah dengan melihat hilal awal bulan ya. Dan ini adalah metode yang Rasulullah dahulu lakukan. Nah, bagaimana kalau misalnya di satu masyarakat, satu wilayah, kemudian ada beberapa tim ya, yang melihat hilal, kemudian ternyata hasilnya berbeda, maka mana yang harus diamalkan? Dan ini pernah terjadi ya di Indonesia. Ya, biasanya di Cakung sama di Jawa Timur. Nah, kok ternyata berbeda nih, mana yang harus kita ikuti? Ini dari sejak zaman yang saya coba pelajari tadi, ya, dari zaman Ibnu Abbas, ya, kemudian Khalifah atau Muawiyah, ya, mereka itu menerapkan adalah tiap-tiap wilayah dengan matlak, satu matlak. Artinya begini, jadi setiap negeri itu ada matlak. Maka kita sebagai penduduk Indonesia misalnya, maka kita mengikuti pemerintah ya, pemerintah sudah punya tim ya yang diperintahkan di dalam hal ini ya, seperti ru'yatul hilal, maka kita ikuti mereka ya. Jadi walaupun mungkin kita dengan negeri Malaysia kan bertetangga dekat ya kan, tapi dalam hal ini kita sebagai penduduk atau warga Indonesia, maka kita mengikuti matlak yang sewilayah dengan kita. Maka jadi untuk menghindari pertama perselisihan dalam satu wilayah, ya kan? Yang kedua adalah, dan ini diperbolehkan bahkan di zaman Nabi, dahulu para sahabat pun juga seperti ini. Ada salah satu kisah ya, yaitu ada seorang laki-laki yang bernama Quraib ya. Quraib ini diutus oleh Ummu Fadl ya pada saat itu dari Madinah untuk menuju ke Syam. Ada satu urusan di Syam ini dipimpin oleh Muawiyah. Nah, Quraib ini di Syam ya, mereka berpuasa atau tanggal 1 Ramadan itu jatuh di hari Jumat. Nah, setelah 1 bulan kemudian atau di akhir Ramadan ya, di situ disebutkan di sini ya, di akhir bulan, Quraib ini ditanya ya, kapan kamu mulai 1 Ramadan? Ya, dia bilang 1 Ramadan jatuh di hari Jumat ya. Berpuasa Muawiyah dan rakyat, termasuk aku, karena pada saat itu dia berada di Syam. Ya, 1 Ramadan itu jatuh di hari Sabtu. Nah, kemudian ada salah satu sahabat yang menyebutkan ya, apakah Quraib tadi bertanya, apakah kalian tidak berpuasa di hari Jumat? Kemudian sahabat yang Quraib bertanya, tidak ya, beginilah Nabi SAW mengajarkan kepada kami. Artinya begini. Jadi setiap matlak itu ada, setiap wilayah itu ada matlaknya masing-masing. Dan ini sudah dipraktekkan di zaman-zaman terdahulu ya. Tadi misalnya Ummu Fadl ya, yang mengutus utusan yang menuju ke Syam ya, dari Madinah ke Syam. Apalagi sekarang ya, Madinah ke Indonesia kan sangat jauh. Di sana siang, di sini sudah malam. Tentu sudah sangat berbeda sekali. Maka hendaknya kita mentaati pemerintah yang di sini ya, dalam hal ini mereka sudah ada timnya dan kita tinggal
menjalani. Mudah-mudahan ya, saya berdoa mudah-mudahan 1 Ramadan kali ini jatuh di tanggal yang sama, yaitu 13 April, begitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin kajian kita cukupkan sampai di sini ya. Di antaranya tadi kitab Majlis Syahr Ramadan sudah kita bahas tentang fadilah bulan suci Ramadan. Tentu itu belum mewakili ya semua dari keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang nanti ada. Di situ ada Lailatul Qadar ya. Di situ ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lain. Insya Allah akan kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, ya, kesehatan dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk kesalahan ya, yang terjadi di bulan Ramadan tadi mengenai menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Oh ya, ada satu lagi ya, kesalahan yang sering terjadi biasanya di masyarakat ya, di daerah saya khususnya. Ini pengalaman ya, berangkat dari pengalaman, itu ada satu kebiasaan yang namanya padusan. Apa? Padusan. Bahasa Jawanya padusan. Adus itu mandi ya. Jadi mandi tapi dilakukan secara jamaah. Ya, Masya Allah, laki-laki dan perempuan di satu kolam ya. Bahaya nggak tuh ya? Jadi ada yang namanya padusan. Nah, hal ini adalah salah satu kebiasaan yang harus kita hilangkan, harus kita luruskan tentunya, karena padusan sendiri di situ juga ada ikhwan, akhwat ya, berkumpul dalam satu tempat ya, khalwat ya, terjadi khalwat, maka ya, tidak boleh tentunya. Kemudian yang kedua adalah mengkhususkan bertoharoh, bersuci sebelum menyambut bulan suci Ramadan, itu juga termasuk satu hal yang tidak dibenarkan karena tidak ada dalilnya. Adapun misalnya memang kita ingin mandi biasa ya biasa ya, karena yang membedakan satu adat dengan ibadah itu adalah niat. Maka misalnya kita berniat untuk menyambut bulan suci puasa ibadah, nah ibadah itu harus ada landasannya. Nah ini di sini yang tidak dianjurkan, karena setiap yang dikhususkan itu butuh dalil ya. Sedangkan dalil ya dalam beribadah, ibadah itu aslul ibadah at-tahrim ya, peribadatan awal mulanya adalah haram, tidak boleh ya. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang menunjukkan perintahnya, baik wajib atau sunnah, begitu kurang lebih. Karena tadi kita mulai jam 18.30, kita akhiri 19.30 ya. Tidak usah panjang lebar, yang penting sedikit demi sedikit, insya Allah istiqomah, begitu ya. Nah, karena amal yang sedikit dan istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah dibanding sekali ngaji 3 jam, tapi habis itu sebulan kemudian nggak ngaji. Nah, ini satu hal yang yang keliru, begitu ya. Sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Baik, saya buka sesi pertanyaan. Tafadhal, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.